Hari ini kita akan sama ya belajar kayak kemarin juga, pakai aplikasi CorelDRAW dengan Photoshop. Nah, nanti di sini di grup Banper yang di materi yang hari ini tanggal 10 Oktober, nanti di sini ada tugas, ada file. Ada filenya. Nah, gini. Jadi yang latihan Photoshop 2, kita buka. Nanti di sini di folder bahan. Nah, ada gambar kayak gini nih. Ada gambar galaksi. Terus kemudian logonya nanti dibuat ulang. Terus kemudian ada materi grafik festival. Kemudian ini ada juga logo komputernya, pesawatnya, sama tulisannya. Jadi nanti dibuatnya itu belum di share screen ya. Oke, sebentar ya. Nah, teman-teman, jadi nanti di sini teman-teman bisa lihat di materi yang tanggal 10 Oktober 2020. Nah, di sini nanti ada file foldernya yang latihan Photoshop 2. Kemudian nanti di sini ada berbagai macam gambarnya nih. Kayak galaksi, terus logonya, ada komunitas grafik festivalnya, terus kemudian foto ini, tulisannya juga tulis ya. Nah, harus dibuat nih kayak gini. Kira-kira kalau misalkan nggak dicontohin bisa nggak bikin kayak gini sendiri? Oke, contohin dulu aja ya. Nah, kita buka Photoshopnya. Terus kita buka file yang galaksinya. Yang galaksinya kita buka. Nah, yang galaksinya kita buka. Terus kita juga buka yang ini yang foto komentar festivalnya. Ini. Kemudian kita juga buka hasil jadinya. Nah, jadi kan kita pengen bikin nih bahan-bahan yang tadi itu dibuat kayak gini. Nah, sebelumnya kita mau coba nih seleksi dulu yang ini, yang pesawat antariksanya. Nah, pesawat antariksanya kan kalau misalkan di sini warnanya ungu kan. Kita buka dulu kuncinya. Ini kan warnanya ungu nih. Terus kemudian kalau yang ini kan sama juga pesawat antariksa tapi warnanya kan hitam. Nah, ini kita seleksi dulu nih komputernya. Nah, ini. Nah, sebelum kita seleksi, kita buka dulu kuncinya. Nah, di sini kan gambarnya kan agak kurang bagus ya, agak pecah. Nah, kita buat nih, diatur di image, autotune. Nah, kalau di autotune, di filter, blur, Gaussian blur. Nah, nanti di sini kita bisa atur mau berapa radiusnya. Kan kalau 0,5 segini. Kalau 1 pixel segini.
jadinya. Misalkan 0,8. Nah, kalau udah klik OK. Nah, ini kan jadinya agak lebih bagus ya. Nah, kalau udah kita seleksi nih. Seleksi, kita ambil pesawatnya. Teman-teman bebas, barangkali mau seleksi pakai layer mask, pakai quick selection tool, mau pakai lasso tool, bebas. Sedikit-sedikit aja. Yang penting jangan kena badan si pesawatnya. Nah, misalkan segini dulu nih. Nah, kita delete. Nah, sisanya kita deselect, kita lanjutin sisanya nih. Kita rapihin bagian-bagian yang kena badan si pesawat. Memang karena pesawatnya ini warnanya agak mirip sama background yang langitnya, jadi agak sulit.
Nah udah kita blur nih, kita rapihin pakai eraser, yang sisa-sisanya yang nggak kehapus pakai extraction tool. Nah kalau udah ngerasa rapi, kita blur pakai blur tool. Nah, kalau udah, kita bisa pindahin nih ke sini, ke galaksinya. Nah, yang ini kita drag. Nah, sebelum di drag, kita rapiin dulu nih, buka dulu kuncinya. Atau kalau misalkan pengen digabungin di Corel Draw bisa. Berarti ini gambar galaksinya kita filter dulu. Image, atau tone, terus kemudian filter, blur, Gaussian blur. Terus beberapa ininya. Misalkan satu. Nah, kalau udah, gambar yang hasil jadi itu di contohnya. Di sini kan ada yang warnanya biru, ada yang warnanya ungu nih. Hitam, ada yang ungu. Ininya kalau kayak gitu berarti logo foto customer service yang ini kita duplikat. Kita klik kanan, duplikat layer. Kita klik oke. Nah, di sini di layarnya itu ada dua, yang satu dan yang dua. Nah, kita tutup dulu nih yang pertama, yang atas. Kita mau ganti yang layer 0 ini badannya jadi warna ungu. Badan pesawatnya. Nah, kita seleksi dulu. Bagian mana aja yang warna ungu. Nah, kalau udah di image, adjustment, push saturation. Nah, kita ganti warnanya jadi warna ungu. Kalau di sini warnanya nggak dapat, kita pakai yang colorize. Segini ya. Kalau udah kita diselect. Oke, terus diselect. Nah, kemudian yang gambar yang ungu ini kita simpan file, save as. Nah, kemudian kita simpan dalam bentuk JPEG atau PNG, misalkan PNG. Asal
Nah, terus kemudian gantian nih, sekarang kita mau ekspor yang warna hitamnya. Yang kita tutup matanya, ini kita buka. Nah, terus kita save lagi, file, save as, jadi PNG. Yang hitam. Nah, yang ini juga sama nih. Kita simpan lagi. Di save as. Dijadiin PNG atau JPEG. Nah, teman-teman bebas nih, pengen ngelesain ini tuh di CorelDRAW atau di Photoshop. Misalkan saya ngejelasin yang ngelesainnya di CorelDRAW nih. Nah, kita buka dulu lembar kerjanya. Kita atur jadi ukurannya A4, orientationnya portrait, landscape, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita buat lagi kotak yang ukurannya sama persis sama kanvasnya, kita kunci. Nah, jangan lupa di bleeding. Kita layout, page size. Atau teman-teman bisa pakainya yang option yang di sini. Terus option, nah ini saya 0,5. Kemudian selalu bleed area, terus kita OK. Nah, kayak gini. Terus kalau udah, gambar yang tadi udah kita ekspor tadi, nih contoh hasil jadinya saya masukin dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Kita Kalau masukin nih misalkan foto-foto yang tadi udah diedit. numpang nanya, Gimana teh? Gimana mas? kalau yang di CS3 nggak ada auto tune teh. Jadi Nggak pakainya apa apa-apa teh? mas, pakai filter aja. Saya pakainya auto level. Auto level boleh. Ya udah teh, makasih teh. Ya, yang lainnya? Oke. Nah, kita sekarang buat nih kanvasnya, kita masukin ke dalam si kotaknya. Sampai besar ukurannya. Kita atur ukuran kanvasnya. Kan ukurannya kayak gini ya, lebih besar daripada kanvasnya. Kita power clip aja nih, kita buka dulu kuncinya. Terus kita power clip inside, terus masukin ke kotaknya. Nah, kita edit peletakannya. Nah, kalau udah kita klik finish. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini kan gambarnya itu kan ada warna putih-putih kayak gini kan. Nih di backgroundnya. Ada yang tahu nggak gimana bikin caranya? Cara bikinnya? Biar objeknya ini gambar background ini jadi putih bawah-bawahnya. Ada yang tahu pakai apa? Ada? Nggak ada? Nah, kita bisa pakai transparansi tool nih. Kita aktifin transparansi toolnya. Nah, kemudian di transparansi tool itu kan ada banyak nih efek yang bisa dipakai. Ada yang uniform. Kalau uniform kan berarti transparansinya kan ke semuanya rata gitu ya. Kalau misalkan yang konten transparansi kan nanti ada banyak nih tipe transparansinya. Ada yang linear, ada yang elliptical, ada yang dan sebagainya. Nah,
kita bisa pakai yang linier. Nah, dari sini kita tariknya dari atas ke bawah. Atau enggak karena ini posisi gambarnya itu ada di dalam gambar, dalam kotak. Tadi kan saya contohinnya kan di power clip ya. Kalau misalkan teman-teman pengen langsung ditransparansi, itu berarti nanti gambarnya ya. Ini kan di power clip nih. Jadi gambarnya misalkan pakai crop tool gitu ya, pakai crop tool. Dipotong kayak gini misalkan. Nah, pakai transparansi. Aktifin transparansinya, pilih yang font and fill, nanti ini tariknya dari atas ke bawah. Nah, kebalik. Panahnya di atas. Kayak gini. Kayak gini. Kalau pakai yang nggak di power clip. Tapi kalau misalkan kayak gini, ini kan posisi gambarnya kan ada di dalam. Kalau misalkan kita power clip nggak bisa, jadi kita harus edit dulu. Diedit, kita aktifin transparansi toolnya. Kalau kita langsung tarik kayak gini, nanti langsung aktif linearnya. Tuh. Jadi bisa pakai dua cara. Kalau ini kan panahnya ke bawah, soalnya dari tariknya dari atas ke bawah. Kayak gini. Nah, itu teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain? Terus kalau udah, ini yang pesawat antariksanya diputar. Terus kita atur ukurannya. Nah, kayak gini. Terus teman-teman, di sini kan ada kayak mirrornya gini kan, dari yang si pesawat antariksa ini. Ada yang tahu nggak bikinnya gimana? Ada yang tahu? Pakai apa bikinnya? Nah, kita bisa copy paste nih. Kita copy paste, terus kita mirror vertikal kayak gini. Nah, kita tempelin ujung sama ujungnya. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kan di sini ada bagian yang lebih nih. Kita bisa potong pakai kotak, bisa pakai crop tool. Nah, kalau pakai crop tool kan kayak tadi yang saya contohin. Kalau misalkan kita potongnya pakai kotak, kita bikin kotak yang besar. Terus kita trim sama si ininya. Jadi pakai shift, kotaknya diklik shift, kemudian kita klik gambarnya, kemudian kita pilih trim. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ini, yang di bawah itu transparansi. Nah, kalau transparansi, ada yang tahu nggak transparansinya yang mana biar semuanya jadi transparan? Ada yang tahu? Mas Rehan pakai apa, Mas? Kalau biar transparansinya ke semuanya. Transparansi itu yang mana, Mas? Yang uniform, yang fonten, atau yang pattern? Yang? Ada yang tahu? Kayak yang mana? Pakai yang uniform ya. Nah, nanti di sini kita bisa atur transparansinya mau yang mana, berapa persen. Tuh. Atau pakai ini juga bisa. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita bikin lagi nih di sini di bawah-bawahnya kan ada lagi nih. Ini ada berapa berarti gambarnya? Yang di bawah ini.
Ada berapa gambar? Ada? Ada berapa Mas Rival? Ini gambarnya? Oh, ada kedengaran suaranya ya? Ada 3 ya. Saya nggak bisa dengar suara teman-teman. Suara saya kedengaran nggak? Saya suaranya kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran nggak? Oke, kasih. Nah, sekarang kita buat nih di sini di bawah. Di R3. Nah, ini yang kecil. Kita taruh di depannya yang di bawahnya. Nah, kayak gini. Kita putar. Nah, kemudian ini kan objeknya besar nih. Kalau kita taruh kayak gini, kan di sini ada bagian putih-putihnya. Kalian nggak putih-putihnya itu hitamnya nih. Nanti kalau kita ekspor nanti ada bagian warna putih, walaupun di sini sebenarnya nggak ada. Nah, jadi kalau kayak gitu kita crop aja. Bisa di crop, bisa di trim, bebas. Nah, biar nanti si ini objeknya itu nggak putih-putihnya nggak sampai keluar ke kanvas. Soalnya kalau sampai keluar kanvas nanti ada putih-putihnya. Nah, ini kita copy jadi 3. Nah, kemudian kita atur nih transparansinya. Misalkan yang ini kan full ya, ini 50, ini misalkan 30 gitu ya. Transparansi tool tekan 50%. Nah, ininya transparansi toolnya yang uniform tapi yang 30 misalkan. 5 yakin ya, 80, 60 gitu. Nah, kayak gini misalkan. Terus kalau teman-teman kan di sini ada objek-objeknya kan numpuk-numpuk ya. Kita kan agak sulit nih mau milih yang tengah atau yang ujung. Nah, kita bisa pakai object manager. Diaktifin aja di sini di window. Terus nanti cari yang namanya object manager. Nah, kalau misalkan saya namanya object di sini atau properties atau object style. Nah, nanti kalau saya di sini namanya objek. Nah, jadi nanti di sini di bagian kanan ada kayak yang namanya layer. Jadi kita bisa pilih gambarnya yang mana tuh. Di sini juga ada mata ini, kalau kita tutup nanti objeknya hilang. Gitu. Atau bisa ke kunci. Nah, itu kan hilang kan? Karena tadi mata kita tutup. Nah, jadi mirip kayak layar yang ada di Photoshop. Gitu teman-teman. Terus kalau udah, lanjutin nih bikin logonya. Atau bikin garisnya dulu nih. Misalkan kita buat garisnya pakai Bezier. Nah, terus kita warnain.
Nah, kayak gini. Kita bisa atur lagi pakai shape tool. Nah, mungkin ini gambar kurang besar ya. Nah, kita pilih hanya yang bayangan sama yang ininya aja. Nah, kita buat di sini garisnya.